Bang Oki, tolong jangan logical fallacy. Kita membahas tentang jaminan keselamatan. Jangan kemana-mana. Yang Anda tanyakan itu tidak ada korelasinya dengan jaminan keselamatan. Bang Oki, cobalah Anda jujur terhadap diri Anda sendiri. Saya tanya Lukas 13:24 bahwa menurut Yesus, orang dari pengikut Yesus nih yang masuk ke dalam kerajaan sorga itu sangat sedikit. Anda membuka tapi Anda nggak utuh membacanya. Tolong dibaca dengan utuh coba. Kan waktu Anda 5 menit. Jawab satu ayat, jawab satu pertanyaan dengan jawaban yang utuh. Jangan saya tanya, jawabannya cuma di muka doang. Ya kan? Masa Anda jawab cuma begini doang, Bang Oki? Anda jawab cuma begini doang, segini. Coba Anda buka sampai bawah, sampai klimaks. Ya, sampai klimaks. Sampai klimaks ke bawah coba. Ini panjang loh pembahasannya. Kenapa Anda potong? Ya kan? Sampai bawah, brother, lihat di sini. Nah, ini nih. Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan. Menurut pikiran Anda, Kristen akan diselamatkan. Tidak, brother. Ya. Dan yang tampak paling layak untuk menolak keselamatan, hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Coba Anda baca utuh ini. Baca utuh. Sedangkan kalau Quran surat Maryam itu sangat jelas. Tadi sudah saya jelaskan nih berbagai macam tahapan secara sistematis bagaimana kita hidup di alam semesta ini dan beberapa tahapannya. Kenapa saya mengatakan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-71 oleh orang Kristen, di dalam memahami ayat Quran, brother, ada namanya tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Siapa yang masuk neraka menurut Al-Quran? Yang masuk neraka menurut Al-Quran adalah orang Yahudi dan Kristen dan para penyembah paganisme. Coba Anda buka surat Al-Bayyinah ayat ke-5 sampai 6. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Kristen, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ada enggak ayat innalladzina muslimun, sesungguhnya orang-orang muslim, fi nari jahannam? Tidak ada, brother. Bahkan orang yang paling pertama masuk surga adalah Rasulullah. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayakul hajin man anta ana Muhammad. Ya. Apa kata penjaga pintu surga itu? Sebentar saya artikan ya. Nabi Muhammad mendatangi pintu surga di hari kiamat. Lalu beliau menggunakan fi'il amr fa astaftihu, bukakan pintu surga itu, fayakul hajin man anta, siapa dirimu? Karena surganya Islam bukan surganya Kristen. Kalau surga Kristen ini bisa keluar masuk, naga, ular naga bisa masuk. Kalau surganya Islam tertutup rapat, kiri, kanan, bawah, atas, dan penjaganya berada di dalam. Ditanya, siapa engkau? Muhammad. Kata malaikat kerubim, melek rubim, malaikat ridwan, umirtu, aku diperintahkan, la'aftahu min qablaha, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu sorga kecuali engkau masuk ke dalam sorga terlebih dahulu. Makanya Yesus mengatakan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Belum saya tambahi pertanyaan. Coba Anda buka Matius 5:20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Kalau menjelaskan itu step by step, sistematis, Bang Oki. Jangan dijawab pakai tafsiran sepotong, lalu menggunakan asumsi yang nggak bakal beres. Ingat, Anda disaksikan oleh 1.500 penonton ini di TokTok. Ya.
Banyak yang nanti mualaf kalau Anda kalah lagi debat malam hari ini. Jeder. Waktu saya nandar. Ya, silakan. Oke, saya tanggapi dulu ya, buat Bang Nandar ya, saya tanggapi dulu. Kayaknya ini harus dibalik ya teman-teman ya, kameranya ya, biar enak ya teman-teman. Sebentar. Saya baca ya Bang Nandar ya. Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir menurut kemungkinan besar akan diselamatkan, dan yang tampak paling layak untuk memperoleh keselamatan hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Saya udah baca ya, yang sesuai Bang Nandar. Seperti yang saya bilang tadi Bang Nandar, kalau kita berpikirnya, orang-orang yang tiap hari berbicara tentang Tuhan Yesus, bahkan saya berani bawa contohnya, misalnya para pendeta yang tiap hari bahas Alkitab, menceritakan tentang Tuhan Yesus, tetapi ketika kehidupannya tidak seturut dan sekendak dengan firman Tuhan, maka dia tidak pantas di dalam kerajaan sorga. Itu makanya di sini tertulis, melalui apa yang dikatakan Kristus, tampaknya bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan. Kita sebagai orang biasa, saya berpikir misalnya sebagai orang biasa, oh iya, kalau pendeta udah pasti masuk surga. Tapi apakah itu pasti? Kan tidak. Apakah dia hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan? Itu dulu. Nah, itu untuk Lukas 13 ayat yang ke-24. Terus di dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Apa agama yang lebih benar dari agama orang Yahudi? Lah emangnya Tuhan Yesus datang membawa agama? Sejak kapan Tuhan Yesus datang ke dunia membawa suatu agama? Tuhan Yesus datang tidak membawa agama. Kristen adalah pengikut Kristus yang menyelamatkan di dalam iman Kristen, bukan agama. Yang menyelamatkan iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lah buktikan nama saya, sejak kapan Tuhan Yesus datang membawa agama? Gak ada. Tuhan Yesus datang tidak membawa agama. Dan agama tidak menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Kristen itu adalah pengikut Kristus, agamamu tidak menyelamatkanmu. Tapi yang menyelamatkanmu, iman percayamu kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang saya bacakan tadi. Yang menyelamatkan kita siapa? Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan agama yang menyelamatkan. Sejak kapan agama Kristen menyelamatkan? Saya baru tahu. Itu. Dan Tuhan Yesus datang tidak membawa agama. Oke, 2 menit waktu saya akan membahas. Bang Nandar tadi bilang saya logika falasi. Quran 16 ayat 93 tidak ada sangkut pautnya dengan konsep keselamatan. Saya bacakan pelan-pelan ya. Quran 16 ayat 93. Ada korelasinya nggak dengan konsep dari keselamatan? Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Saya jelaskan Bang Nandar. Seperti apa yang saya contohkan tadi. Seperti apa kita mencari keselamatan. Misalnya saya akan bawa contoh diri saya sendiri. Seperti apa saya akan mencari keselamatan jika Allah memilih untuk menyesatkan saya? Apakah itu logika falasi? Apakah itu tidak ada hubungannya dengan konsep keselamatan? Atau Bang Nandar sedang tidak mampu untuk menjelaskan ayat ini? Nggak masalah, lebih baik ngomong jujur. Itu kan saya bilang, anggap saja saya ini orang yang disesatkan. Seperti apa saya mencari keselamatan saya, sedangkan saya sendiri disesatkan. Orang tertulis kalau di sini, seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nah misalnya Oki Saputra ini dikehendaki Allah untuk disesatkan. Seperti apa saya mencari keselamatan saya? Itu yang saya tanya. Terus Bang Nandar bilang saya logikal falasi. Saya bawakan analoginya ke dalam diri saya sendiri. Silakan Bang Nandar jelaskan.
Itu jangan bilang saya logical fallacy lagi. Kalau memang Bang Nandar tidak mampu untuk menjelaskan ayat ini ya, tinggal ngomong aja, saya akan cari pertanyaan lain. Itu aja. Itu simple kok. Itu jangan bilang saya logical fallacy, karena analoginya saya gunakan di dalam diri saya sendiri. Itu. Silakan Bang Nandar. Baik, terima kasih Bang Oki. Alhamdulillah YouTube saya sudah mulai lancar nih. Sorry ya, tadi konsentrasi saya terpecah. Baik, terima. Jadi Bang Oki ini lain ditanya, lain dijawab, bertanya tidak ada sesuatu urgensinya. Ya, coba Anda buka. Kalau Anda merasa sesat, maka coba Anda perhatikan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pilihan Anda tersesat atau tidak tersesat itu adalah di dalam diri Anda sendiri. Makanya Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau mereka tidak merubahnya sendiri. Kalau Anda sudah tahu Kristen itu sesat, menurut anggapan Anda tadi kan, saya disesatkan, berarti Anda tersesat kan? Mohon maaf Bang Ki ya, mohon maaf. Berarti Anda harus mencari apa itu kebenaran. Karena jangankan berbicara tentang kitab saya sudah beribu-ribu kali mengatakan, Bang Oki, apapun pertanyaan Anda untuk menyudutkan agama kami, maka itu ada dalam agama Anda. Jangan bertanya sesuatu yang ada pada agama Anda. Coba Anda buka 2 Tesalonika 2 ayat ke-11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dalam kitab Anda, di dalam tulisan Paulus mengatakan bahwa Tuhan Anda mendatangkan kesesatan. Kenapa sesuatu yang ada di dalam diri orang lain kau tanyakan, sementara di dalam diri kalian sendiri kau tidak tanyakan? Ini loh. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Makanya di dalam Islam itu dikatakan, saudara, kaburo maktan indallahi ang takuluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang ada di dalam dirimu juga ada gitu loh. Nandar, kamu jangan mencuri ya. Ternyata dirinya sendiri mencuri. Nandar, itu pendeta perpuluhan. Ternyata dirinya sendiri perpuluhan. Ayatnya tertulis kalau Tuhannya Bang Oki juga mendatangkan kesesatan. Kenapa nggak kau tanyakan? Oke. Tapi yang saya bahas bukan tentang masalah ini Bang Oki. Yang saya bahas ini adalah Lukas 13. Tadi kan Lukas 13 Bang Oki ya, ayat 24. Tadi Bang Oki baca tafsiran tetapi dengan diimbuhi asumsi Bang Oki. Harusnya Bang Oki baca dong dari awal sampai akhir. Pertanyakan pertanyaan yang diajukan kepada Yesus, Tuhan kita tidak diberitahu siapa yang mengajukan pertanyaan itu. Nah, lihat di bawahnya, mungkin ini pertanyaan yang menjebak orang itu mengajukan kepada Kristus karena ingin mengujinya. Coba Anda baca ke bawah. Ini pertanyaan jebakan dari orang Yahudi. Ternyata Yesus menjawab jujur. Kalau para pengikutnya sedikit yang masuk sorga. Kenapa sedikit? Karena Anda buka Matius 5 ayat Matius 7 ayat ke-21. Banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Kalian pembuat kejahatan. Ya, kalian pembuat kejahatan. Bang Oki, kalau Bang Oki tidak mau disesatkan, terima Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus. Nandar, di mana ayatnya Nabi Muhammad berada pada jalan yang lurus? Quran surat 36 ayat 1 sampai 4. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, engkau termasuk di antara para rasul, ala siratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus.
Syukur kalau Bang Oki merasa disesatkan. Kalau Bang Oki merasa disesatkan, terimalah petunjuk. Inna dina indallahil Islam. Sekali lagi, kalau Anda menjelaskan Lukas 13:24, baca penjelasannya secara terperinci. Baru di situ ada simpulan yang boleh Anda kemukakan. Ini catatannya belum dibaca sampai selesai, sudah ada. Itu pendeta perpuluhan apa? Tidak ada korelasinya, Bang Oki. Ini saya masih banyak pertanyaan yang saya layangkan untuk membuktikan bahwa di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Cuma satu saja nggak kelar-kelar. Tolong dikelarin. Jeder. Bang Oki gak tega aku, Bang. Aduh. Ya, di mute dulu Nandar. Inilah ya. Kadang-kadang itu kalau memang kita berdiskusi dengan Nandar itu memang wajib sabar ya teman-teman ya. Karena saya bilang, ketika dia tidak mampu menjelaskan, dia akan kabur ke sana kemari kan. Jeder. Sebenarnya yang sedang lari-lari itu dari tadi Nandar. Nandar itu sedang lari-lari Nandar. Itu. Oke, saya ambil ayat. Saya akan bacakan ya di 2 Tesalonika ya. Kalau ngambil jangan cuma di ayat yang 10-nya ya Nandar ya. Jangan di ayat 11-nya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Baca dong dari ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Di mana di situ? Kalau Allah kami menyesatkan kami. Itu kan ayat 9 jelas. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Jeder. Baca satu perikop Nandar. Jangan cuma ambil ayat 11-nya. Ya kan? Itu. Lihat ayat 9-nya. Nanti bilang saya lari-lari, ya kan? Saya rasa itu. Nah terus Nandar bilang tadi ya. Pilihan tersesat itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu narasi Bang Nandar ya. Saya minta datanya Bang Nandar. Itu yang pertama. Saya minta datanya di mana pilihan tersesat itu ada di dalam diri kita sendiri. Baik melalui Al-Quran atau hadis. Jangan melalui Alkitab. Saya garis bawahi dulu, jangan menggunakan Alkitab. Pilihan tersesat itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Nandar tadi bernarasi sebelumnya. Saya lupa bertanya. Orang yang paling pertama masuk surga adalah Rasulullah. Tunjukkan saya data dan dalilnya. Kalau orang yang pertama masuk surga adalah Rasulullah. Ini saya catat ya. Setiap narasi Bang Nandar saya catat. Saya bukan logikal falasi lagi, saya bukan bikin-bikin nih ya. Saya selalu catat. Itu. Saya selalu catat narasi orang. Ya, 2 pertanyaan saya Bang Nandar ya. Tolong Bang Nandar jelaskan itu. Nah, Bang Nandar tadi bicara tentang ayat yang saya bawa itu tidak jelas dan tidak ada korelasinya. Itu saya bingung ya. Sebenarnya yang tidak jelas itu saya atau Bang Nandar yang tidak mampu menjelaskan pertanyaan saya, itu aja. Itu. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Pertanyaan saya sama Bang Nandar, saya ulangi lagi Bang Nandar. Saya tidak lari-lari pertanyaan saya ulangi. Kenapa Allah menghendaki orang yang Dia sesatkan? Terus seperti apa kita mendapatkan keselamatan? Kalau misalnya kita ini salah satu orang yang dikehendaki Allah untuk disesatkan. Itu loh. Ini kan tertulis di sini Nandar. Jangan bilang saya tidak jelas. Atau Bang Nandar yang tidak mampu untuk menjelaskan. Itu aja. Itu jangan framingnya nanti saya yang tidak ada korelasinya. Itu terus apa lagi pertanyaan Bang Nandar tadi? Ada waktu saya masih
1 menit. Itu tentang ayat yang mana? Ayat yang mana lagi? Yang Lukas tadi. Melalui apa yang dikatakan Kristus tampaknya bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan dan tampaknya paling layak untuk memperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang diselamatkan. Di mana seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada korelasinya. Coba dipahami baik-baik bahasanya ini. Pahami baik-baik. Itu. Kalau saya sebagai jemaat biasa misalnya, saya akan punya pikiran, oh berarti pendeta-pendeta yang berkhotbah di gereja itu udah pasti diselamatkan. Itu pemikiran saya. Tetapi tidak pasti mereka diselamatkan kalau hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Jelas kan? Melalui apa yang dikatakan Kristus tampaknya bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan dan yang paling layak untuk memperoleh keselamatan hanya sedikit saja yang diselamatkan. Silakan Andara. Habis. Ya. Bang Oki ini larinya kemana-mana nih. Kita bahas keselamatan ini larinya kemana-mana. Oke. Diterima dulu. Belum jalan waktunya. Ya. Jalankan dulu waktunya. Ya sebentar dulu Bang Oki, saya buka data dulu ya biar. Oh buka data dulu. Ya udah silakan buka data dulu. Oke. Oke buka data dulu. Ya sebentar ya. Baik, saya nggak mau beralih ke tema lain yang tidak ada korelasinya. Saya tetap akan bersikukuh terkait tema jaminan keselamatan. Teman-teman lihat ini ya. Ini yang Anda tanyakan tadi, bahwa di mana dalilnya Nabi Muhammad SAW itu orang pertama kali masuk surga. Dalil yang pertama adalah dalam Matius 19:30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang dahulu. Ini siapa? Ini Nabi Muhammad dan umat Islam. Dalilnya di mana? Saya tunjukkan dalilnya. Ya, perhatikan ini. Tadi kan Anda tanya nih, ya. Saya bacakan kepada Anda. Saya hafal ayatnya, hafal hadisnya tadi. Cuma Anda nggak percaya kalau nggak saya tunjukkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal janati yaumul qiyamah fa'astaftihu fayaqul hajin man anta fa'aqulu Muhammad fayaqul bika umirtu la'aftahu li ahadin qablaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendatangi pintu sorga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu sorga berkata, siapa engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku tidak akan membukakannya untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi orang pertama masuk surga itu bukan Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, langsung saja artinya. Coba perhatikan dengan ucapan Yesus. Sama enggak ini nubuatannya? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi dahulu. Itu siapa? Biarkan Rasulullah yang akan menjawab. Rasulullah SAW telah bersabda, kami adalah umat yang terakhir, namun yang pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kami, dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka. Ya kan? Nah, ini jelas hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi inilah interpretasi dari apa yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita sedang membahas Lukas 13:24. Di sini ada tafsirannya. Kenapa Anda nggak mau membaca tafsirannya secara utuh? Coba dong di sini nih. Ini ada hal yang wajib kita tahu loh. Kenapa Bang Oki hanya kemudian memilihnya, kemudian lebih banyak mengasumsikan apa yang ada dalam Lukas 13:24. Justru asumsi Bang Oki ini menunjukkan bahwa di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Karena kalau pendetanya hobi perpuluhan, nggak masuk surga. Kalau jemaatnya suka mabok-mabok, nggak masuk surga. Bagaimana dengan di NTT? Orang-orang Kristen di NTT, mohon maaf, kalau pesta pora mereka nggak jauh daripada minuman. Coba tanya orang NTT, orang-orang Kristennya.
kalau mereka pesta pora, hajatan, itu nggak lepas dari mabuk, berarti mereka nggak masuk sorga. Coba Anda buka Galatia 5 nomor 19. Saya tunjukkan kepada Anda. Banyak orang Kristen yang mabuk-mabukan. Di Amerika, di Eropa, di Halak Batak, coba orang-orang Kristennya pernah nggak mabuk-mabukan? Pasti, ya. Saya tunjukkan kepada Anda, Bang Oki. Lihat Galatia. Jadi tidak ada jaminan dalam Kristen ini. Galatia 5. Maaf Bang Oki ya, ini agak keras Bang Oki. Coba Bang Oki lihat nih. Ini menurut Paulus loh, bukan menurut saya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu bla 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 bla, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21, kita lihat Bang Oki, kedengkian, kemabuan, pesta pora tuh. Bagaimana dengan teman-teman Kristen yang di NTT, yang di Papua itu? Yang gak lepas dari kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi yang masuk sorga, inilah yang melakukan 9 buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bahkan saya hafal 9 buah roh. Orang Kristen belum tentu hafal 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana Anda masuk sorga kalau Anda tidak mengikuti 9 buah roh? Jeder lagi, kena lagi Bang Oki nih. Gimana deh Bang Oki? Ayo kan, jangan nangis Bang Oki. Aduh gak tega Bang, sorry Bang. Maafkan aku Bang. Nandar diterima Nandar, silakan. Jangan panik ya Nandar ya. Di mute dulu, jangan panik Nandar. Oke, saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Setelah ini, waktu saya akan berikan untuk Nandar. Setelah ini, saya akan jelaskan sedikit ya. Jawaban Nandar. Seperti apa orang-orang di NTT yang suka mabuk-mabukan? Pertanyaan saya, apa cuma orang Kristen yang suka mabuk-mabukan? Itu pertanyaan saya. Apakah cuma orang Kristen yang mabuk-mabukan di Indonesia ini? Itu pertanyaan saya dulu. Banyak kok di dalam iman abang. Apa abang berani menjamin orang Islam tidak pernah ada yang mabuk-mabukan? Kalau memang ada, tunjukkan saya datanya bang. Gitu. Jangan cuma menyudutkan, ya kan? Gitu. Dan saya garis bawahi, di diskusi ini saya tidak menyudutkan agama tertentu. Saya bertanya karena ketidaktahuan ya. Dari tadi saya tidak menafsirkan kitab suci manapun loh. Kitab suci Bang Nandar tidak pernah saya tafsirkan. Saya bertanya silahkan dijelaskan. Gitu. Nah, ayat 19, perbuatan daging sudah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, kerusakan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perpecahan, pertuhan. Ya kalau memang kita tidak hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan, ya jawabannya singkat lah. Kamu tidak akan diselamatkan, kamu akan mati di dalam kebinasaanmu. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita mati di dalam kebinasaan. Maka dari itu saya bilang tadi, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itu. Ayat 21-nya saya bacakan. Aku memberitakan kepada kamu bahwa seperti yang telah kubuat sebelumnya, bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya betul, orang-orang yang tidak hidup dan seturut dengan kehendak Allah. Kan saya sampaikan dari awal tadi. Kalau dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan Allah, ya neraka lah, dia mati di dalam kebinasaannya. Terus gimana? Gitu. Nah Bang Nandar, 3 menit waktu saya. Bang Nandar bilang, saya tidak akan lari dari tema dan saya juga tidak akan lari dari pertanyaan saya. Karena itu ada korelasinya dengan konsep keselamatan. Itu. Saya juga tidak akan lari. Pertanyaan saya, jelaskan An-Nahl ayat yang ke-93. Kalau memang tidak mampu menjelaskannya, ya silakan. Saya berikan waktu saya 2 menit 17 detik ini. Silakan pakai untuk menjelaskan An-Nahl 93 sesuai pertanyaan saya. Kalau Anda tidak bilang, kalau Anda bilang itu tidak ada dengan konsep keselamatan, tidak ada korelasinya,
Seperti yang saya analogikan tadi. Seperti apa saya mau diselamatkan kalau Allah sendiri menghendaki saya untuk disesatkan? Gitu. Apakah itu tidak ada korelasinya? Harusnya ada. Tapi karena tidak mampu untuk menjawab, lalu bilang itu tidak ada korelasinya. Gitu. Berapa match ini? Tidak dijawab-jawab, sedangkan pertanyaan Bang Nadar saya jawab. Saya jawab dengan kejujuran saya. Bahkan saya tidak membawa contoh dari iman manapun. Pendeta aja yang tiap hari berkhotbah, kalau dia tidak hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan, maka dia mati di dalam kebinasaan. Itu kejujuran saya. Itu. Kan jelas di ayat yang ke-21. Di data yang Bang Nadar bawakan tadi. Nah sekarang, tolong dijawab. Kenapa Allah menghendaki orang yang disesatkan? Apa tujuannya? Itu aja pertanyaan saya. Gak mutar-mutar. Saya gak mutar ke sana kemari. Itu. Dari tadi saya cuma bertanya itu aja. Dan saya juga tidak coba untuk menafsirkan. Itu. Semua pertanyaan Bang Nandar saya jelaskan. Tidak ada yang ketinggalan, saya jelaskan. Walaupun Bang Nandar coba untuk menafsirkan, silahkan. Nah terus Matius 19 ayat 30 ya, itu tidak ada korelasinya dengan ayat, dengan hadis yang Bang Nandar bawakan tadi. Kalau Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk surga. Itu. Tidak ada korelasinya Matius 19 ayat 30. Silahkan di dalam imanmu, menurut kamu Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk surga. Tetapi menurut iman kami, Tuhan Yesus lah. Itu. Silakan, Bang Nadar. Terima kasih. Ayo panasin sedikit ya, kurang panas kayaknya kan. Kita panasin. Jangan kabur. Ya panasin lagi lah biar enak ya, kurang panas. Ayo buruan, terima. Oke, aku terima. Ayo, terima. Bang Oki. Siap. Bang Oki pernah nonton video FYP TikTok atau tidak? Ada seorang pendeta khotbah. Para jemaat, adakah di antara kalian yang tidak pernah nonton Blue Film? Jemaatnya diam semua. Wah, berarti kalian pernah semua. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian nonton Blue Film tidak apa-apa. Itu ada loh videonya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang pernah melihat video tersebut. Jadi ada seorang gembala bertanya kepada jemaatnya, para jemaatku, adakah di antara kalian yang tidak pernah nonton Blue Film? Jawab iya, katakan iya, tidak katakan tidak. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang tidak pernah, semuanya pernah. Apa kata pendetanya? Tidak masalah, kalian berbuat dosa karena dosa kita sudah ditebus oleh bilur-bilur darahnya. Jadi yang melegalisasi perbuatan dosa itu ya kalian. Kalian merasa masuk surga sehingga bebas berbuat dosa. Tetapi jawaban Bang Oki itu menjadi kontraproduktif. Coba bayangkan Bang Oki. Kalau kita punya iman tetapi tidak seturut dengan perbuatan, kita tidak akan selamat. Terus penebusan dosa untuk apa? Ayo. Makanya penebusan dosa itu kontraproduktif dan prematur. Kalau Bang Oki melakukan dosa yang masuk neraka, terus penebusan dosa untuk siapa? Kalau penebusan dosa itu ada, kenapa Yesus mengatakan di dalam Matius 5:20, apabila keagamanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Kenapa harus mengatakan seperti itu? Lukas 13:24, yang masuk surga itu sedikit sekali kata Yesus. Katanya penebusan dosa. Tapi penebusan dosa dalam Islam itu dengan berkata baik, berbuat benar. Ada ayatnya, Quran Surat Al-Ahzab 70. Nandar, jawab pertanyaan saya. Emang ada orang Islam yang tidak mabuk? Anda baca Quran Surat Al-Zalzalah, teman-teman, ya. Di situ dikatakan, "Pamay ya'mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah." Allah akan membalas sekecil apapun perbuatan
jahatmu dan sekecil apapun perbuatan baikmu. Kalau di dalam Islam itu ada asas keadilan, ada asas kemanfaatan, ada asas kepastian hukum. Kalau dalam Kristen prematur, mohon maaf nih, katanya ada penebusan dosa, tapi yang masuk surga sedikit. Lukas 13:24. Katanya dosa ditebus, tapi kalau agamanya tidak lebih benar dari Yahudi, masuk neraka. Katanya dosanya ditebus. Kalau mengikuti keinginan daging Kang Alumni, tuh Kang Alumni saksinya. Ada video pendeta. Siapa di antara kalian yang tidak pernah nonton Blue Film? Acung. Nggak ada yang ngacung, karena pernah semua. Nggak apa-apa, dosa kalian ditebus. Bang Oki, coba sadar. Kalau dalam Islam bagaimana, Nandar? Kalau kita berdosa, nggak dengan darah ditebusnya. Cukup bertobat. Dalilnya mana? Quran surat Az-Zumar ayat 53. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Seandainya dosamu sebanyak buih di lautan, seandainya dosamu sebesar bumi dan seluas jagat raya ini, Allah mengampuni kalau kalian bertobat kepada Allah. Dalam Kristen, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau orang Kristen dosa, ya mati, masuk neraka. Kalau dalam Islam, solusinya apa? Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Anda meskipun berdosa, kemudian Anda masuk neraka, nanti Anda akan ditebus, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dari para shodikin dan para solihin. Dan orang Islam yang amal perbuatan buruknya lebih banyak dari perbuatan jahatnya akan masuk neraka. Tapi tidak selamanya. Kalau Kristen, yaitu selamanya. Kalau umat Islam, tidak selamanya. Kan ada nyanyiannya. Tak selamanya kita masuk neraka, tapi teman-teman Kristen selamanya. Itu dari wayang. Anak 90-an pasti tahu itu lagu wayang. Jeder. Gak tega bang, aku bang, sumpah bang. Aduh bang, oke nih, sampai kapan nih? Lagi dijawab, lagi ditanya nih. Oke, Bang Nandar, saya hargai kalau memang Bang Nandar tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Surat An-Nahl, berkali-kali setiap match tidak ada jawaban, malah sibuk bahas-bahas Alkitab. Itu 5 menit waktu dibuang sia-sia untuk membahas Alkitab. Yang kami ini lebih mengerti Alkitab dibandingkan Bang Nandar. Jadi Bang Nandar mau berbicara apapun tentang Alkitab, senyum aja kami Bang. Itu. Silahkan fokus jawab dulu An-Nahl 93. Berapa match? Dari tadi berapa match? Enggak terjawab. Itu. Kalau tidak mampu, tinggal ngomong. Saya hargai. Kalau tidak mampu, saya hargai. Gitu. Saya tidak mampu untuk menjelaskan. Ya, saya tidak akan bertanya lagi. Tapi ini tidak mampu menjawab, tapi jawab pertanyaan membahas Alkitab. Oke. Bang Nandar tadi bawa pendeta ngomong tidak apa-apa kalau menonton Blue Film. Ya itulah pendeta-pendeta sesat. Jujur saya bilang. Gitu. Walaupun saya tidak tahu kebenarannya, entah video itu ada atau enggak, saya anggap ada. Gitu. Video itu adalah pendeta-pendeta sesat. Silahkan kalau ada pendeta itu menonton dan dia mau marah sama saya, monggo silahkan. Pendeta-pendeta sesat yang bilang kalau nonton Blue Film itu diperbolehkan, tidak masalah karena Tuhan Yesus kan sudah menyelamatkan kita. Lah itulah yang dituliskan tadi di dalam Alkitab. Ketika ilmu keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, ya pendeta-pendeta seperti itulah yang dimaksudkan. Itu. Saya berani bilang pendeta yang berbicara seperti itu adalah pendeta sesat, oknum-oknum liberal yang mengatasnamakan Tuhan Yesus untuk kepentingan pribadinya. Silahkan kalau ada pendeta yang mau maki-maki saya, silahkan DM saya setelah ini.
Gitu. Kalau memang ada yang berkata seperti itu. Oke, Bang Nandar tadi bilang, lah untuk apa konsep penebusan? Gitu. Makanya cari tahu dulu di dalam kekristenan, di dalam Alkitab ya. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya di dalam Alkitab. Neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Nah, kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20, apakah kita mau menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya? Itu, Nandar. Jadi itu ya. Apakah kita sebagai orang Kristen kita mau menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya? Makanya dari itu kita dituntut untuk hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Gitu. Karena di dalam Alkitab jelas, neraka itu diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Apakah kamu mau masuk neraka? Ya monggo silahkan. Gitu. Tapi ketika kamu tidak mau mati di dalam kebinasaan, ya kamu percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Ketika kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itu benar-benar dari mulut dan hati kita, maka kita akan dipastikan hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Maka kita tidak akan mati di dalam kebinasaan. Saya minta sama Bang Nandar, tolong setelah ini jelaskan dulu untuk saya surat An-Nahl ayat yang ke-93. Kalau Bang Nandar mau minta waktu, saya kasih 2 match ini untuk Bang Nandar mencarikan datanya. Itu. Nanti dulu bahasa Alkitabnya nanti dulu. Itu. Bang Nandar tadi bilang, sebelum lari ke pertanyaan sudah berapa ayat Bang Nandar yang saya jawab, sedangkan satu pertanyaan saya tidak mampu untuk dijawab. Bahkan bilang saya logical fallacy. Sedangkan jelas-jelas itu ada hubungannya dengan konsep keselamatan. Itu dulu dijawab. Jangan lari ke sana kemari dulu. Kalau memang tidak mampu untuk menjelaskannya, jujur. Nandar tinggal ngomong jujur aja. Oke, boleh nggak nanti buat PR dulu itu, gitu kan? Nggak masalah. Boleh nggak buat PR dulu, daripada berapa match ini saya tunggu, ya kan? Tidak terjawab-jawab. Itu satu aja pertanyaan saya dari tadi tidak terjawab-jawab. Sang debater hebat dari Kuningan. Silakan. Kasih di Surabaya, terima kasih. Bang Oki nih ya. Nggak ada lain ditanya, lain jawab. Tuh kan, lain tanya, lain jawab lagi. Aduh. Silakan, ya udah, ini waktu saya, ya. waktu saya. Oke, waktu saya. Nah, ini kan yang Anda tanya ya. Oke, meskipun ini nggak ada korelasinya karena Anda kekeh, karena Anda tidak sanggup menjawab saya dan Anda tidak mempunyai pertanyaan yang ada korelasinya dengan jaminan keselamatan, Anda baca Quran surat An-Nahl ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, ya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Brother, kalau baca ayat jangan sepotong ke sini saja dong. Ya, dilanjutkan dilanjutkan diksi berikutnya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, makanya brother, Allah itu tidak mungkin membuat Anda tersesat kalau tidak Allah mengutus para nabinya, mengutus para rasulnya untuk memberikan Anda petunjuk. Anda baca di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal maut, Allah menciptakan maut, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Bagaimana Anda hanya mencomot satu diksi tanpa meneruskan diksi berikutnya? Allah bisa menyesatkan karena kenapa? Ada iblis
Yang memang baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible juga iblis tugasnya untuk menyesatkan. Tetapi Allah tidak hanya menciptakan iblis, saudaraku, menciptakan para nabi, menciptakan para rasul. Anda buka Quran surat As-Saffat ayat 183, wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Apakah Nabi Muhammad adalah rasul? Rasul. Quran surat Yasin ayat 1 sampai dengan 4. Innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Nabi Muhammad adalah di antara para rasul yang akan selamat. Dan dia termasuk yang berada pada jalan yang lurus. Kenapa Anda harus mempertanyakan sementara Anda tahu jawabannya? Kalau Anda mau mendapatkan hidayah, asyhadu. Saya bimbing sekarang malam ini. Itu jawabannya. Jadi kalau Anda mau syahadat, saya syahadatkan. Itulah petunjuk. Kalau Anda menyembah manusia, itulah kesesatan, Bang Oki, yang dijabarkan di dalam Al-Quran. Di mana? Saya tunjukkan ayatnya. Siapa yang menyembah manusia akan masuk neraka. Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Nah, ini petunjuk. Anda mau mengikuti petunjuk atau tidak? Saya bacakan ya kepada Anda, biar Anda paham. Nih, brother, coba perhatikan ini. Ini kesesatan nih. Apa kesesatan itu? Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Coba artinya, coba perhatikan ini. Ini mana yang sesat, mana yang tidak dijelaskan oleh Allah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Yesus, Allah ialah The-Masih, Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai bangsa Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini petunjuk Allah. Anda mau mengikuti petunjuk ini atau tidak? Ini improvisasinya. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi seorang jolim itu seorang penolong pun. Tidak ada bagi orang-orang jolim itu seorang penolong. Ini improvisasinya. Jadi Anandar, kalau saya ditakdirkan disesatkan gimana? Anda memilih takdir mana? Ditakdirkan sesat ya Kristen. Kalau Anda ditakdirkan mengikuti Yesus ya masuk Islam. Begitu, brother. Jangan nangis lah, Bang. Mohon maaf, Bang. Bang Nandar, jangan panik dulu. Aduh. Awas ya, Bang Nandar jangan kabur dulu ya. Jangan kabur, jangan pura-pura rungkat ya. Sebentar Bang, oke. Sebelum kita mulai, teman-teman saksikan malam hari ini pasti dia melenceng dari tema utama, yaitu jaminan keselamatan di kemana-mana. Waktu saya. Iya, saya terima. Ya, waktu saya. Ya, di mute Nandar. Itu. Saya dari tadi tidak kabur kemana-mana. Nandar bilang, jangan potong ayat. Memang pernah saya berani potong ayat kalian. Itu. Kalau saya potong ayat, seandainya Allah berkehendak niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi Nandar itu sebenarnya sedang tidak mengerti dengan pertanyaan saya. Itu dibilangnya saya potong ayat. Mana berani saya potong ayat kamu? Itu mana berani saya potong ayat Al-Quran. Yang ada nanti saya dilaporkan. Pertanyaan saya Bang Nandar, ya. Seandainya Allah berkehendak niscaya dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki? Dan kenapa Allah memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki? Itu yang saya tanya, Nandar. Itu. Saya tidak keluar dari konsep itu. Karena apa? Untuk menuju suatu keselamatan, seperti yang saya analogikan tadi, seperti apa saya mau selamat
ketika saya ini salah satu orang yang dikehendaki Allah untuk disesatkan. Terus seperti apa saya keluar dari kesesatan itu? Sedangkan Allah sendiri menghendaki saya untuk disesatkan. Itu loh. Yang jadi pertanyaan saya di situ, Nandar. Dan Nandar tidak mampu menjawab. Dan ingat, ada satu pertanyaan yang Nandar lewatkan dari tadi. Dan tadi narasinya Nandar ulangin lagi. Pilihan tersesat adalah ada di dalam diri kita sendiri. Tunjukkan saya datanya. Kalau memang pilihan kita tersesat itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu. Jadi saya nggak akan lari, Bang Nandar. Saya nggak akan lari keluar dari tema manapun. Atau saya mencari pertanyaan manapun. Seperti apa saya mau bertanya hal lain. Ketika satu pertanyaan saya dibilang logical falasi. Padahal ketidakmampuan untuk menjawab. Terus saya di framing logical falasi. Sedangkan saya analogikan. Seperti apa sih Oki Saputra ini mencari keselamatannya. Sedangkan Allah sendiri menghendaki saya untuk disesatkan. Seperti apa saya keluar dari kesesatan itu. Itu. Jadi pertanyaan saya, kenapa Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya? Lalu kenapa Allah menunjukkan jalan kepada orang-orang yang dikehendakinya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Bang Nandar, dari tadi saya bertanya itu. Malah dibilang saya potong ayat. Nggak ada saya potong ayat. Dari tadi kan saya balik kamera saya bacakan secara full. Terus saya tanya, itu kan ada korelasinya dengan konsep keselamatan. Karena seperti apa saya mau diselamatkan ketika Allah menghendaki saya untuk disesatkan. Ya berarti saya memang udah ditakdirkan untuk disesatkan. Itu. Dan tolong kasih saya dalil dan data ya. Kalau tersesat itu adalah pilihan yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu. Sedangkan di An-Nahl Allah menghendaki kita untuk disesatkan. Narasi Bang Nandar bertentangan dengan An-Nahl. Itu. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama Bang Nandar udah jawab. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya tadi Nabi Muhammad adalah orang pertama yang masuk surga dan Bang Nandar sanggup menunjukkan datanya. Oke, itu iman Bang Nandar, silahkan. Gitu. Dan yang kedua, yang belum Bang Nandar jawab, pilihan tersesat ada di dalam diri kita sendiri. Sedangkan itu bertentangan dengan An-Nahl 93. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nah, saya minta datanya. Bang Nandar, saya minta datanya. Di mana pilihan tersesat itu ada di dalam diri kita sendiri. Ini narasi Bang Nandar loh ya. Ini narasi Bang Nandar, jangan Bang Nandar pungkiri. Saya selalu mencatat narasi orang soalnya. Yang pertama sudah dijawab, yang ini tidak dijawab dan ini bertentangan dengan An-Nahl 93. Gitu. Karena di dalam An-Nahl 93 Allah menghendaki siapa yang dia sesatkan. Tolong dijawab menggunakan data dan dalil. Gitu. Bang Nandar nggak usah takut. Kalau memang tidak mampu menjawab, tenang aja Bang Nandar. Saya akan belum masih waktu saya. Jangan panik, santai dulu santai. Tarik napas Nandar. Tarik napas. Yang panik siapa Bang Oki? Iya, tarik napas dulu, tarik napas sebentar. Belum habis waktu saya udah mau ngomong. Nah, begitu sip. Itu, Ya, jangan panik ya Nandar ya. Jangan panik Nandar. Oke. Saya mute dulu ya. Baik, di mute Bang Oki. Dalam Islam itu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Bang Nandar yang ganteng, debater dari Kuningan, Jawa Barat, dari Kecamatan Ciniru, Desa Cipedes. Kita lihat Bang Oki, saya tidak mungkin menjawab berdasarkan asumsi saya. Yang pertama saya akan tunjukkan siapa yang menyesatkan Bang Oki, saya tunjukkan ini orangnya. Bang Oki lihat ya. Jadi saya akan tunjukkan, ini para penghulu nih. Kalau memang mereka mati di dalam keadaan seperti ini, inilah para penghulu orang-orang yang masuk neraka. Kalau mereka mati dalam keadaan seperti ini ya. Kalau mereka bertobat dan masuk Islam, mereka selamat. Ajaran Trinitas. Dalam agama Kristen tidak memiliki satu pendiri tunggal, melainkan berkembang melalui proses teologis yang panjang. Berikut beberapa tokoh penting yang berkontribusi. Pendiri ajaran Kristen Tritunggal adalah Origen, Tertullianus, Hippolytus. Nandar, apa korelasinya? Karena Bang Oki mau bertanya siapa penyesat itu? Ya ini nih, 3 orang ini utama. Di mana data Qur'annya? Bang Oki coba lihat ini. Quran surat Al-Ahzab ayat 66.
pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, lihat Bang Ki ya, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ayat 67. Ya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-besar kami. Siapa? Yaitu tadi Tertullianus, Origen, Hippolytus. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi yang menyesatkan kalian umat Kristen adalah para pembesar kalian, bapak-bapak gereja. Anda bertanya kepada saya, baik saya jawab. Quran surat Al-Imran. Quran surat Al-Imran ayat 69 ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat ta'ifatum man ahlil kitabi law yudlunakum wa ma sebentar. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Anda bertanya, ini jawabannya. Segolongan ahlul kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan, melainkan dirinya sendiri. Jeder. Anda tanya, Al-Quran menjawab, dan mereka tidak menyadarinya. Tuh, Anda kan bertanya, Nandar tunjukkan kalau kami ini tersesat dengan diri kami sendiri. Ayat Quran. Quran surat Al-Imran 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadat ta'ifatum man ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yas'urun. Segolongan ahlul kitab, Kristen dan Yahudi ingin menyesatkan kamu. Berarti kalian yang tersesat. Padahal mereka tidak menyesatkan, melainkan diri sendiri. Dan mereka tidak menyadarinya. Inilah Bang Oki. Makanya saya tawarkan Bang Oki. Tertullianus, Origen, Hippolytus, itulah para penyesat. Yang akan dimasukkan ke neraka jahanam kalau mereka mati dalam keadaan menyesatkan umat saat itu. Jadi pembesar-pembesar mereka akan masuk neraka. Tertullianus, Hippolytus, Origen, kalau benar mereka yang mencetuskan ajaran Tritunggal yang Maha Kudus, maka mereka lah pembesar-pembesar yang akan Anda kutuk nanti di neraka jahanam kalau Anda mati dalam keadaan menyembah Yesus. Tetapi kalau Anda mau bertobat, hai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar. Maka aku akan memberikan kelepasan, sukacita dan damai sejahtera. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar hadanyalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Masih belum puas, mahas menyesatkan. Kenapa Anda lari dari tema? Temanya jaminan keselamatan. Karena ketidakmampuan Bang Oki menunjukkan bahwa di dalam Kristen ada keselamatan, tidak sanggup. Yang hanya ada keselamatan itu dalam Islam. Saya sudah tunjukkan dalil-dalilnya. Tapi dalam Kristen nggak ada jaminan keselamatan. Hanya dogma, hanya doktrin yang Anda ikuti tanpa dalil yang mumpuni. Makanya banyak yang tersesat. Pendeta mana yang paling hebat? Hadapi saya, kalahkan saya. Nggak ada yang berani. Jago Ibrani, jago Yunani, jago dalil. Waktu saya Nandar, jangan panik Nandar, jangan panik. Waktu saya panik. Jangan panik. Aduh, belum. Sabar, Tarik nafas dulu dong. Nandar, oke. Oke deh. Diterima dulu, jangan panik Nandar. Aku bikin panik kok setelah ini. Gitu. Ya, Nandar ini kan selalu bawa data dari Meta AI. Saya gunakan juga Meta AI. Ali Imran ayat 69. Pengertiannya. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian orang Yahudi dan Nasrani ingin menghancurkan iman orang-orang Muslim. Mereka ingin kebenaran yang diterima oleh umat Islam. Allah memberikan umat Islam agar tidak terpengaruh oleh perbuatan mereka. Konteksnya ini ya, ini. Bang Nandar, di mana ayat itu berkata? Di mana ayat itu berkata kalau pilihan tersesat itu adalah pilihan mereka sendiri? Itu gimana? Dan yang saya tanya dengan Bang Nandar tadi, ingat ya, An-Nahl 93 yang saya tanya tadi Bang Nandar, An-Nahl 93 yang saya tanya,
Nandar tidak menjawab, malah dibilangnya Tertullianus yang menyesatkan. Di mana tertulis di dalam Al-Quran, Tertullianus, pendeta dari Afrika itu menyesatkan kalian? Di mana tertulis di dalam hadismu Tertullianus, pendeta dari Afrika itu menyesatkan kalian? Itu jelas-jelas di An-Nahl 93 Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Bang Nandar selalu bilang, ini tidak ada korelasinya dengan konsep keselamatan. Bang Nandar bilang begitu, karena Bang Nandar tidak mampu menjelaskan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Nandar, tidak berubah, Nandar. Pertanyaan saya, kenapa Allah menyesatkan yang Dia kehendaki? Dan kenapa Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Nandar. Siap-siap, tenang Nandar. Itu. Jangan panik Nandar, biasa. Itu. Biasa aja, saya tidak gigit ya Nandar ya. Itu. Nah, jadi pertanyaan saya belum Nandar jawab, malah dijawabnya Tertullianus lah yang menyesatkan. Katanya, lah di mana tertulis di dalam ayat di dalam Al-Quranmu, kalau pendeta dari Afrika, Tertullianus, bapak-bapak gereja, itu menyesatkan kalian. Jelas-jelas di An-Nahl 93, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Dia menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki aja? Alasannya apa? Karena harus ada alasannya. Itu jelaskan melalui tafsir, melalui hadis, silahkan. Itu. Dan kenapa Allah memberikan petunjuk untuk yang Dia kehendaki aja? Kenapa? Itu loh. Jadi nggak nyambung kalau Bang Nandar menjawab yang menyesatkan itu Tertullianus. Ketika saya minta datanya nanti, di mana Tertullianus di dalam Al-Quran menyesatkan? Gitu. Bapak-bapak gereja menyesatkan kalian. Di mana? Itu ya, tolong silakan Bang Nandar gunakan waktu 5 menit itu untuk benar-benar mencari data. Karena saya tidak akan beralih ke pertanyaan yang lain ketika Bang Nandar tidak mampu untuk menjelaskan melalui Al-Quran dan hadis Bang Nandar. Itu. Jangan geleng-geleng kepala bilang. Coba kita gunakan akal dan logika kita. Saya bawa kita beranalogi, kita bawa kita berlogika sebentar. Kalau memang pertanyaan saya tidak ada sangkut pautnya dengan konsep keselamatan. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Seperti yang saya contohkan tadi pelan-pelan. Seperti apa Oki Saputra ini mau dapat keselamatan. Sedangkan Oki Saputra ini sudah dikehendaki Allah untuk disesatkan. Masa tidak ada korelasinya dengan konsep keselamatan? Itu. Ayo kita gunakanlah logika kita. Kan saya bilang, kalau memang Nandar tidak mampu untuk menjelaskan, Nandar nggak usah panik, nggak usah malu. Nanti boleh DM saya tidak akan bertanya lagi. Itu. Saya tidak mampu untuk menjelaskan. Gitu aja, Pak. Sadar, saya tidak akan bertanya lagi. Jangan kabur ke Tertullianus ya, tidak ada korelasinya. Itu. Pertanyaan saya jelas. Kenapa Allah menyesatkan yang Dia kehendaki? Alasannya apa? Tujuannya apa? Kenapa Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki? Alasannya apa? Tujuannya apa? Itu, jangan panik, Nandar, jangan panik. Silakan minum dulu, tarik napas dulu Nandar. Saya ikutin gaya mainmu sekarang. Tarik napas dulu, minum dulu, ya kan? Biar tenang kamu menjawab pertanyaan saya. Kamu gak usah panik Nandar, santai aja, santai Nandar. Semangat ya Nandar ya, semangat menjawab. Gitu, semangat. Ya buat teman-teman bantu di tap-tap Nandarnya biar semangat memberikan penjelasannya. Baik. Memang benar kata Allah ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Baik. Bang Oki, sesuai dengan tema di awal kita membahas tentang konsep keselamatan. Karena ketidakmampuan Bang Oki menjawab atas pertanyaan yang saya sampaikan di mute dalam Lukas 13:24, Matius 5:20, lari kemana-mana. Saya yakin penonton yang menilai dan menyimak pasti tahu. Kita membahas tentang konsep keselamatan, larinya ke Quran surat An-Nahl 93 yang tidak ada korelasinya.
Kalau Anda mau membahas ini, kita bahas temanya begini. Tuhannya Kristen atau Tuhan Islam yang menyesatkan. Itu baru kita bahas ini. Akan secara spesifik saya tunjukkan data di dalam Alkitab bahwa Tuhan Kristen itu penyesat. Tapi kalau ini bahasanya bukan siapa yang menyesatkan, atau gini aja deh. Nanti besok atau kapan Anda mau, temanya Tuhan Kristen atau Tuhan Islam yang menyesatkan. Ini baru apple to apple. Ini saya tidak membahas itu. Karena kenapa? Karena pada malam hari ini bahasan kita adalah Kristen atau Islam yang ada jaminan keselamatan. Anda sadari atau tidak, saya nggak mau membahas itu lebih jauh karena tadi sudah saya jawab dengan berbagai macam ayat yang sangat jelas ayatnya menjawab pertanyaan saudara. Tetapi saudara, saya yakin dan saya percaya saudara hanya menghindar membahas jaminan keselamatan karena ternyata di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Coba kalau saya tanya kepada Anda mengatakan, Nandar, kalau orang Kristen mabuk-mabukan ya masuk neraka. Kalau pendeta suka perpuluhan ya masuk neraka, kata Anda. Kalau pendeta membenarkan film blue film ya masuk neraka. Sekarang saya tanya kepada Anda, yang ditebus oleh Yesus dosa asal atau dosa yang berjalan? Karena yang Anda katakan itu adalah dosa berjalan. Saya tanya kepada Anda sekarang. Teman-teman, kalau Bang Oki saya tawarkan kepada Anda, biar bahasan kita konsisten, komitmen, jangan lari kemana-mana. Kalau Anda mau membahas sesat menyesatkan, nanti kita bahas dalam tema khusus. Temanya adalah Tuhan Kristen atau Tuhan Islam yang menyesatkan. Nah baru itu apple to apple. Kalau Anda berani kita bahas itu, biar saya spesifik itu datanya. Akan saya tunjukkan data di dalam Talmud, akan saya tunjukkan data di dalam Torah, akan saya tunjukkan data di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Ini bahasan kita tentang jaminan keselamatan. Kenapa Anda lari kemana-mana? Bang, Anda ini dilihat oleh 300,6 orang ini. Berarti berapa 306? Anda dilihat oleh 300,6 orang. Ya. Kalau Anda tidak sanggup menjawab, iman mereka tergoncang, brother. Kalau Anda mau membahas khusus tentang siapa yang menyesatkan, nanti kita bahas temanya tertentu. Tema itu maksud saya di lain waktu. Ini bahas jaminan keselamatan, mandek, berkutat saja di situ. Yang nggak ada, sebetulnya nggak ada urgensinya. 3.600. Ya, saya cuma ngetes aja teman-teman. Ya. Saya cuma ngetes aja, brother. Sampai diketik ini teman-teman nih. 3.700 penonton. 3,7K. Kadang kita itu pura-pura bodoh untuk menguji siapa yang percaya kita pintar. Cie. Bang Oki, kadang orang-orang itu pura-pura bodoh padahal pintar, teman-teman. Ada orang sok pintar tapi bodoh. Orang yang sok-sok tahu tapi nggak tahu. Saya